Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing dan pembahas saya, Ibu Yuniska Nurmalisa SPD MPD, Bapak Rohman SPD MPD, dan Bapak Dr. Andes Biarca Pitohas MH. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Microteaching dan Praktik Pengalaman Lapangan terhadap Kompetensi Pedagogik pada Mahasiswa PPKN FKIP Unila. Adapun penelitian saya ini dilatar belakangi bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa semua pendidik harus mempunyai 4 kompetensi, diantaranya itu kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Lampung dalam hal ini Fakultas FKIP menyelenggarakan berbagai mata kuliah dan program yang mendukung pembentukan kompetensi tersebut. Di antaranya yaitu pembelajaran microteaching dan praktik pengalaman lapangan. Microteaching dan PPL sendiri bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi calon guru untuk berlatih mempraktekkan berbagai keterampilan mengajarnya di depan teman-temannya maupun dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sehingga ia memiliki kesiapan mental, keterampilan, dan kompetensi yang nantinya dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi, baik itu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional secara utuh. Pada pembelajaran microteaching dan PPL sendiri tidak terlepas dari berbagai permasalahan, baik yang berasal dari diri mahasiswa maupun yang berasal dari luar diri mahasiswa. Pada permasalahan yang berhubungan dengan aspek-aspek yang berasal dari diri mahasiswa, yaitu salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mahasiswa terkait dengan konsep-konsep keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran microteaching yang mengakibatkan terjadinya ketidaksiapan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung. Adapun yang berasal di luar diri mahasiswa yaitu terkait dengan fasilitas penggaraan yang ada di sekolah maupun peranan guru pamong dalam membimbing calon mahasiswa, sehingga berbagai permasalahan tersebut tentu saja mempengaruhi tercapainya tujuan penyelenggaraan microteaching dan PPL dalam pembentukan berbagai kompetensi tidak dapat terwujud dengan begitu optimal. Salah satu kompetensi yang menjadi fokus dalam penyelenggaraan microteaching dan PPL sendiri yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik sendiri adalah kompetensi mengolah pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Tetapi dalam penelitian pendahuluan melalui angket dan wawancara ditemui masih terdapat mahasiswa PPKN yang masih belum menguasai berbagai komponen yang terdapat dalam kompetensi pedagogik. Peneliti berasumsi hal ini terkait dengan pembelajaran microteaching dan PPL yang belum begitu optimal, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh pembelajaran microteaching dan praktik pengalaman lapangan terhadap mahasiswa PKN FKIP Unila. Adapun rumusan masalah pada penelitiannya ini yaitu yang pertama yaitu rendahnya pemahaman mahasiswa terkait dengan konsep-konsep yang terkait dengan keterampilan dasar mengajar di dalam pembelajaran microteaching. Yang kedua yaitu rendahnya penguasaan mata kuliah microteaching yang berakibat pada ketidaksiapan dalam melaksanakan kegiatan mengajar sesungguhnya di sekolah. Yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan mahasiswa mengenai kompetensi pedagogik untuk menjadi seorang guru. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitiannya ini yaitu yang pertama yaitu tinjauan umum mengenai belajar dan pembelajaran, yang kedua yaitu tinjauan umum pembelajaran microteaching, yang ketiga yaitu tinjauan umum praktik pengalaman lapangan, yang keempat yaitu tinjauan umum mengenai kompetensi pedagogik. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yang pertama yaitu ada tidaknya pengaruh pembelajaran microteaching terhadap kompetensi pedagogik pada mahasiswa PPKN FKIP Unila. Yang kedua, ada tidaknya pengaruh praktik pengalaman lapangan terhadap kompetensi pada mahasiswa PPKN FKIP Unila. Yang terakhir yaitu
ada tidaknya pengaruh pembelajaran micro teaching dan praktik pengalaman lapangan terhadap kompetensi pedagogik pada mahasiswa PPKN FKIP Unila. Selanjutnya yaitu untuk metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian dengan cara memperoleh data melalui angka, serta menggunakan metode deskriptif karena akan meneliti tentang keadaan yang ada di dalam pembelajaran micro teaching dan program praktik pengalaman lapangan. Selanjutnya yaitu populasi dalam penelitiannya ini, yaitu untuk populasi sendiri berjumlah 66 orang mahasiswa PPKN angkatan 2016. Sedangkan teknik pengumpulan datanya sendiri terdiri atas wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas sendiri menggunakan rumus korelasi produk momen. Sedangkan untuk uji reliabilitas sendiri digunakan rumus Alpha-Cron-Benz dengan menggunakan bantuan software SPSS 15 for Windows. Selanjutnya yaitu untuk teknik analisis data. Yang pertama yaitu uji prasyarat analisis. Di dalamnya terdiri atas uji normalitas data yang menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Sedangkan untuk uji linearitas data menggunakan rumus persamaan regresi untuk mencari signifikansi nilai F pada garis deviation for linearity dengan menggunakan bantuan software SPSS 15 for Windows. Yang selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji ini adalah prasyarat yang harus dipenuhi apabila kita akan melakukan uji analisis berganda, yang di dalamnya terdiri atas uji multikoliniaritas yang ditujukan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lainnya dengan menggunakan nilai variansi influence factor. Selanjutnya itu uji heteroskedastisitas yang ditujukan untuk mengetahui apakah variasi residual absolutnya sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Dilakukan dengan melihat metode rank korelasi Spearman. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi yang bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi atau tidaknya korelasi antara data pengamatan. Dilakukan dengan metode Darwin-Waston dengan kriteria nilai statistik Darwin-Waston berada di angka 2. Dan semuanya itu dibantu dengan SPSS 15 for Windows. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis terdiri atas dua cara. Yang pertama yaitu regresi linear sederhana untuk hipotesis pertama dan kedua. Digunakan dengan melakukan uji T, selanjutnya dilakukan dengan menguji regresi linear sederhana. Selanjutnya yaitu regresi linear berganda. Untuk pengujian hipotesis ketiga menggunakan statistik nilai F dengan model regresi linear berganda. Selanjutnya kita masuk pada hasil penelitian. Hasil penelitian pertama yaitu hasil uji validitas. Untuk X1 dari 11 item yang diuji, kesemuanya itu instrumen bernilai valid. Yang kedua untuk variabel X2 dari 10 item yang diuji, 9 item dinyatakan valid dan 1 item dinyatakan tidak valid. Selanjutnya yaitu pada variabel Y, dari 15 item yang diuji, 15 item dinyatakan valid dan tidak ada yang tidak valid. Selanjutnya yaitu untuk hasil uji reliabilitas. Pada X1 dari 11 item yang diuji berketerangan reliabilitas tinggi dengan hasil 0,917. Selanjutnya untuk X2 dari 9 item yang diuji, karena ada 1 item yang tidak valid jadi tidak dimasukkan. Hasilnya yaitu 0,867 dengan keterangan reliabilitas tinggi. Selanjutnya yaitu untuk variabel Y dari 15 item yang diuji, hasil yang didapat yaitu 0,943 dengan keterangan reliabilitas tinggi. Selanjutnya yaitu hasil uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis yang pertama yaitu uji normalitas. Syaratnya yaitu lebih dari 0,05. Pada variabel X1 didapati bahwa simple signifikan itu bernilai 0,226. Dengan keputusan
variabel bernilai normal. Selanjutnya yaitu X2 yaitu 0,836 yang mana itu lebih dari 0,05 dengan keterangan normal juga. Yang selanjutnya yaitu untuk variabel Y didapati 0,484 lebih dari 0,05 dengan keterangan data bernilai normal. Selanjutnya yaitu uji linearitas data. Pada variabel X1 nilai yang didapatkan yaitu 0,136 yang mana itu lebih dari 0,05 dengan kesimpulan linear. Selanjutnya itu pada variabel X2 didapati nilai signifikan 0,902 dengan kondisi itu lebih dari 0,05 dengan keterangan data itu linear. Selanjutnya kita masuk pada hasil uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang pertama yaitu uji multikoliniaritas. Pada uji multikoliniaritas ini ketentuan yang harus dipenuhi yaitu nilai VIF-nya tuh kurang dari 10 dan nilai toleransinya itu lebih dari 100. Pada hasil yang didapatkan pada variabel X1 didapatkan nilai VIF-nya itu 1,333 yang mana itu lebih daripada 10. Sedangkan untuk nilai toleransinya itu 0,750 dengan keterangan lebih dari 0,100. Dengan kesimpulan tidak terjadi multikoliniaritas. Untuk variabel X2 sendiri itu didapatkan 1,33 yang mana itu kurang dari 10 dengan nilai toleransi 0,750 dengan yang mana itu lebih dari 0,100 dengan kesimpulan tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya kita masuk pada hasil uji heteroskedastisitas. Pada variabel X1 nilai signifikan yang didapat yaitu 0,208 dengan kondisi itu lebih dari 0,05. Untuk variabel X2 sendiri didapati 0,715 dengan keterangan lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil ringkasan perhitungan pada hasil tersebut menunjukkan bahwa semua nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 atau dengan kata lain H0 diterima yang menyatakan tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan dan nilai mutlak dari residualnya atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk pada hasil uji autokorelasi dengan prediktor microteaching sebagai X1, PPR sebagai X2 dengan dividen variabel yaitu kompetensi pedagogik. Darwin-Waston yang didapatkan yaitu 1,734 dengan kondisi nilai statistik Darwin-Waston mendekati angka 2 dengan kesimpulan tidak terjadinya autokorelasi di antara data pengamatan. Selanjutnya kita masuk pada hasil pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh pembelajaran microteaching terhadap kompetensi pedagogik pada mahasiswa PPKN FKIP Unila. Pada model pertama yaitu model summary, dapat dilihat bahwasanya hubungan nilai R yang diperoleh yaitu 0,503. Dari apel tersebut juga diperoleh koefisien determinasi yaitu R squared sebesar 0,253 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas dalam hal ini microteaching terhadap variabel terikat yaitu kompetensi pedagogik sebesar 25,3% dengan standar deviasi sebesar 6,52928 dan sisanya yaitu 74,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model yang dimasukkan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu pada tabel koefisien dilihat bahwa nilai konstanta yang diperoleh yaitu 30,632 dan nilai koefisien B yaitu 0,6220. Dengan keterangan dapat dimasukkan dalam persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan A ditambah BX yang mana Y sama dengan 30,632 ditambah 0,620X yang mana dapat diartikan bahwa konstanta sebesar 30,632 yang mengandung arti bahwa nilai konstanta variabel kompetensi pedagogik adalah 30,632. Sedangkan koefisien regresi X sebesar 0,620 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai microteaching maka nilai kompetensi pedagogik akan bertambah sebesar 0,620. Koefisien tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa ada arah pengaruh variabel microteaching terhadap
variabel kompetensi pedagogik adalah positif. Selanjutnya yaitu untuk uji T sendiri, dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 4,651, di mana itu lebih dari T tabel yang ditentukan yaitu 1,99834 dengan signifikansi lebih kurang dari 0,05. Hal ini berarti HA0 ditolak dan HA diterima. Hal tersebut mengandung implikasi bahwa micro teaching berpengaruh secara nyata terhadap kompetensi pedagogik mahasiswa PPKN FKIP Unila. Selanjutnya kita masuk pada pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh praktik pengalaman lapangan terhadap kompetensi pedagogik pada mahasiswa PPKN FKIP Unila. Adapun pada model yang pertama yaitu model Semari, terlihat bahwa nilai korelasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,605. Dari output tersebut diperoleh juga coefisien determinasi atau R-squared sebesar 0,366 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas yaitu PPL terhadap variabel terikat yaitu kompetensi pedagogi sebesar 36,6% dengan standar deviasi estimate sebesar 6,0440 dan sisanya yaitu sebesar 63,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model yang dimasukkan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu pada tabel koefisien didapati bahwa nilai konstan A sebesar 12,876 dan nilai koefisien B sebesar 1,193 yang mana dapat dimasukkan dalam persamaan regresi sederhana yaitu Y sama dengan 12,876 ditambah 1193S yang mana mengandung pengertian bahwasanya konstanta sebesar 12,876 mengandung pengertian bahwa nilai konstanta variabel kompetensi pedagogik adalah 12,876. Selanjutnya yaitu kompetensi regresi X sebesar 1,193 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% ini variabel PPL maka nilai kompetensi pedagogik bertambah sebesar 1,193. Koefisien tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X2 yaitu PPL terhadap variabel Y yaitu kompetensi pedagogik adalah positif. Selanjutnya kita masuk pada uji T. Dari uji T yang dilakukan didapati nilai sebesar 4,651 dengan keterangan itu melebihi dengan T tabel yang ditentukan yaitu 1,99837 dengan signifikan 0,05 di bawah 0,05 yang didapati adalah 0,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini mengandung implikasi bahwa praktik pengalaman lapangan berpengaruh secara nyata terhadap kompetensi pedagogik mahasiswa PPKN FKIP Unila. Selanjutnya kita masuk pada pengujian hipotesis ketiga yaitu mengenai pengaruh pembelajaran microteaching dan praktik pengalaman lapangan terhadap kompetensi pedagogik pada mahasiswa PPKN FKIP Unila dengan menggunakan metode regresi linear berganda dan dilanjutkan dengan uji F. Selanjutnya yaitu pada tabel summary didapati bahwa nilai korelasi atau hubungan R diperoleh sebesar 0,648. Dari output tersebut juga diketahui bahwa nilai determinasi atau R squared sebesar 0,419 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas dalam hal microteaching dan PPL secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kompetensi pedagogik sebesar 41,9% dengan standar deviasi sebesar 5,8 dan sisanya yaitu 58,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model yang dimasukkan dalam variabel ini. Selanjutnya pada tabel koefisien nilai konstanta A yang diperoleh yaitu 7,828 dan nilai koefisien B1 itu didapati 0,330 dan B2 sebesar 0,930 sehingga dapat dimasukkan dalam pengujian hipotesis regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 yang mana Y sama dengan 7,828 ditambah 0,330
X1 ditambah 0,930 X2 yang mengandung pengertian bahwa konstanta sebesar 7,828 yang mengandung arti bahwa nilai konstanta pada variabel kompetensi pedagogik sebesar 7828. Selanjutnya itu koefisien regresi X1 sebesar 0,330 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu skor atau 1% nilai micro teaching maka akan meningkatkan nilai kompetensi pedagogik sebesar 0,330 dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya itu koefisien regresi X2 sebesar 0,930 menyatakan bahwa setiap kenaikan atau penambahan 1% atau 1 skor nilai praktik pengalaman lapangan maka akan meningkatkan nilai kompetensi pedagogik sebesar 0,930 dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya kita masuk pada tabel ANOVA diperoleh bahwa nilai F hitung sebesar 22,747 dan nilai signifikan sebesar 0,00. F tabel pada taraf 0,05 dengan DF jumlah variabel independen 2 dengan pengertian bahwa nilai F tabel yang ditentukan yaitu 3,14. Hal ini berarti bahwa nilai F hitung lebih besar pada F tabel yaitu 22,747 lebih besar dari 3,14 dan nilai signifikansi lebih dari 0 kurang dari 0,05 maka hipotesis dapat terima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel micro teaching dan praktik pengalaman lapangan secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap kompetensi pedagogik pada mahasiswa PPKN FKIP Unila. Kita masuk pada tahap kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan pembelajaran micro teaching terhadap kompetensi pedagogik pada mahasiswa PPKN FKIP Unila dengan keratan pengaruh sebesar 25,3% dengan kategori lemah. Selanjutnya itu terdapat pengaruh positif dan signifikan PPL terhadap kompetensi pedagogik mahasiswa PPKN FKIP Unila dengan keeratan pengaruh sebesar 36,6% dengan kategori lemah. Selanjutnya itu terdapat pengaruh positif dan signifikan pembelajaran micro teaching dan praktik pengalaman lapangan terhadap kompetensi pedagogik mahasiswa PPKN FKIP Unila dengan keeratan pengaruh 41,9% dengan kategori sedang. Adapun sarannya itu bagi LPTK FKIP untuk mengembangkan dan meningkatkan keefektifan pengawasan pelaksanaan PPL di sekolah. Yang selanjutnya itu bagi program studi PPKN untuk dapat mengarahkan pembelajaran micro teaching secara lebih baik dan berkualitas. Selanjutnya itu bagi mahasiswa dituntut untuk mampu menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dapat menunjang penguasaan berbagai kompetensi yang diperlukan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.